Hikmah dari ruang hipnoterapi. Yuk, mari kita belajar mengenali stres, mengelolanya, dan bagaimana kita bisa menghindari depresi. Saya tahu Anda mungkin sering mendengar kata-kata stres dan depresi. Tetapi tahukah Anda apa itu stres dan depresi? Dan tahukah Anda apa yang bisa membuat orang mudah stres dan mengalami depresi? Jadi dalam video kali ini saya akan berbicara tentang stres dan depresi berdasarkan pengamatan saya terhadap klien-klien yang pernah saya temui. Jadi kita akan belajar dari kisah-kisah mereka. Karena tahukah teman-teman, kita bisa belajar dari siapapun. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sukses, supaya kita bisa ikut sukses. Kita juga bisa belajar dari orang-orang yang mengalami kegagalan, masalah, ya, dirundung stres, depresi, agar kita bisa menghindari masalah yang sama yang mereka alami. Jadi konon katanya orang-orang bijak itu ya, selalu bisa membuka hatinya, selalu terbuka untuk bisa belajar dari kisah orang lain dan mendapatkan hikmah ya, atau pelajaran berharga untuk mereka terapkan di dalam hidupnya. Oke, jika ini adalah baru pertama kali Anda mengenal saya Yuan Yudhistira, profesional clinical hypnotherapist. Saya sudah praktek sejak tahun 2012 di klinik saya di Chandra di Muka Cibubur. Dan tahukah teman-teman, yang membuat hingga kini saya masih senang menggeliti profesi ini karena saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, wisdom ya, dari klien-klien yang saya temui. Jadi it's not just about financial. Jadi ada banyak sekali hikmah yang bisa saya dapatkan, dan dalam video kali ini saya akan berbagi ya, hikmah apa yang saya dapatkan ketika saya membantu klien-klien yang mengalami stres dan depresi. Jadi saya ingin ketika saya mengisahkan ini, kisah ini mungkin bisa memberikan Anda inspirasi, motivasi, ya, pembelajaran berharga, sehingga bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa menjadi lebih sehat, sukses, dan bahagia. Oke, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, bumper dulu. Teman-teman, ya, dalam video ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya akan bercerita hasil pengamatan saya tentang beragam kasus depresi yang pernah saya temui. Ya. Dan pertanyaan terbesar yang selama ini sering bergaung di kepala saya adalah, mengapa mereka bisa depresi? Mengapa ada yang begitu rentan dan begitu ringkih ya terhadap tekanan-tekanan yang menurut saya sesungguhnya kadang-kadang saya nilai tidak terlalu besar, begitu ya. Karena saya juga melihat di luar sana ya, ada banyak sekali orang yang mendapatkan tekanan yang jauh lebih berat dan mereka tetap happy dan tetap survive, begitu. Nah, jadi kadang-kadang saya berpikir, mengapa ada orang yang terlihat lebih tahan atau lebih kebal terhadap tekanan dan stres, dan mengapa ada sebagian orang yang sangat rentan, sangat ringkih. Nah, saya mencoba merangkum, ya, menjawab beberapa pertanyaan saya sendiri, begitu, dan saya coba sampaikan dalam video kali ini dengan harapan Anda
bisa belajar, ya, sehingga Anda menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Uh, Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum bisa membedakan arti stres dan depresi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan ilustrasi, ya, sehingga mungkin ini bisa membuat Anda lebih paham apa itu stres dan apa itu depresi. Jadi begini, mungkin saya akan memberikan suatu ilustrasi. Misalnya Anda adalah seorang karyawan, ya, dan Anda harus bekerja. Dan ketika Anda berangkat pagi dari rumah, ya, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jam, 2 jam baru sampai di kantor. Dan dalam perjalanan itu seperti biasa, mungkin Anda menghadapi kemacetan, ya, dan itu pasti membuat Anda stres jalan-jalan kemacetan itu. Dan ketika sampai di kantor, Anda mungkin langsung dihadapkan pada berbagai macam tugas yang harus dikerjakan. Ada berbagai macam target yang harus Anda capai, dan sudah pasti itu membuat Anda stres juga. Nah, seharian Anda bekerja, ya, kemudian Anda pulang, kembali dihadapkan dengan kemacetan yang juga membuat Anda stres, sampailah Anda tiba kembali di rumah dan bertemu dengan keluarga dan istri tercinta. Dan ketika Anda sampai di rumah, istri Anda bercerita, yang menyampaikan beberapa tagihan yang harus Anda bayar. Dan sekali lagi itu pasti juga membuat Anda stres. Nah, dari tadi saya cerita stres. Nah, sebenarnya teman-teman, dari kisah yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi, stres itu sesungguhnya bisa bernilai positif, ya. Kenapa saya katakan bisa bernilai positif? Karena bisa saja, ya, pencetus-pencetus stres dari kisah ilustrasi tadi justru malah membuat Anda atau malah mendorong Anda untuk melakukan terobosan-terobosan, ya, di dalam hidup Anda. Misalnya, Anda terdorong, termotivasi untuk bangun lebih pagi. Kenapa? Karena Anda ingin menghindari kemacetan. Semakin siang, jalanan semakin ramai dan semakin padat. Atau misalnya beban kerja di ruang kerja di mana banyak sekali tugas, ya, dan target-target yang disampaikan itu bisa juga membuat Anda termotivasi untuk bisa bekerja cerdas, ya, dan efisien membagi waktu sehingga semua target Anda bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Atau dalam kasus di mana ada banyak sekali tagihan yang harus Anda bayar, itu juga bisa membuat Anda termotivasi untuk mencari solusi, ya, berbagai macam sumber penghasilan tambahan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Nah, teman-teman, itu adalah faktor stres yang akhirnya mendorong seseorang melakukan hal-hal yang sifatnya produktif, ya. Tetapi dalam skenario yang lain, ya, stres yang tadi saya ceritakan itu justru bisa membuat orang lain dalam skenario yang berbeda bisa mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Jadi setelah berkepanjangan mengalami stres panjang hari tadi terus-menerus dari Senin sampai Jumat, itu ujung-ujungnya bisa menimbulkan suatu perubahan perilaku. Klien atau orang-orang ini kemudian mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung, susah konsentrasi, dan lain-lain. Nah, jadi dalam hal ini, ya, ketika ini terjadi terus-menerus tanpa adanya jalan keluar, maka orang ini dalam skenario yang berbeda akan mengalami apa yang disebut dengan depresi. Nah, jadi teman-teman, dari kisah ilustrasi tadi kita bisa tahu, ya, bahwa stres itu sesungguhnya tidak perlu dihindari dan bahkan mungkin tidak bisa kita hindari apabila kita memang masih hidup, gitu ya. Jadi bayangkan, stres itu tidak melulu disebabkan oleh hal negatif.
Bahkan misalkan seseorang yang akan menghadapi suatu momen bahagia, misalnya menikah, itu juga bisa mengalami stres. Seorang yang dipromosikan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi juga bisa menghasilkan stres. Jadi stres itu bisa dikatakan tidak perlu dihindari dan bahkan beberapa tidak bisa kita hindari. Jadi teman-teman, stres itu harus dikelola, ya, sehingga memunculkan efek yang produktif, ya, dalam hidup seseorang. Nah, jadi sekarang kita paham, ya. Jadi stres itu dikelola, dan stres yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan depresi. Nah, jadi sampai dengan saat ini kita paham, ya, apa itu stres. Ya, stres itu adalah sesuatu hal yang sifatnya normal, yang harusnya kita kelola, tidak perlu kita hindari. Kenapa? Karena stres yang tidak dikelola dengan baik itu bisa memunculkan efek-efek depresi. Nah, jadi bahkan pada suatu tingkat yang cukup intens, ya, seorang yang mengalami stres itu bisa, tadi seperti saya sudah sampaikan, emosinya bisa terganggu, mudah sekali tersinggung, mudah emosi, sulit konsentrasi, dan lain sebagainya. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pelepasan, ya, itu bisa sampai pada suatu kondisi di mana dia akan sangat merasa tidak berdaya, dan pada kasus depresi yang berat mungkin bisa memunculkan perasaan ingin bunuh diri karena merasa tidak mampu mengatasi masalah hidup. Jadi benar-benar terasa sangat berat. Nah, teman-teman, dari ilustrasi tadi saya mencoba berpikir bahwa beberapa faktor yang menyebabkan klien mengalami stres yang berkepanjangan itu sesungguhnya sangat beragam. Nah, tetapi teman-teman, dari faktor-faktor yang beragam tadi, yang menjadi menarik dari apa yang saya amati adalah, secara pribadi saya melihat ada faktor-faktor penyebab yang terlihat sangat sederhana, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, lambat laun akan memunculkan simptom yang seolah-olah menjadi sangat berat. Nah, jadi ini kembali memunculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat seseorang lebih kuat terhadap paparan stres, dan apa yang membuat orang lebih ringkih atau rentan terhadap serangan stres. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan saya yang akan coba saya jawab juga pertanyaannya itu sendiri, untuk mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda. Jadi terlepas dari masalah atau faktor yang menyebabkan orang itu stres, ya, yang menurut kita mungkin sangat ringan, tetapi bisa membuat orang depresi. Begitu. Nah, teman-teman, dari pemahaman saya, ya, sebagai seorang hipnoterapis klinis, saya mencoba memahami mencoba memahami permasalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu dengan menggunakan suatu teori tungku mental yang saya pelajari dari Dr. Adi W. Gunawan, yang guru hipnoterapi saya. Jadi di dalam teori tungku mental, ya, diilustrasikan bahwa emosi, ya, yang dimunculkan ketika seorang mengalami stres, ya, itu diibaratkan seperti api yang membakar suatu bejana, ya. Dia akan membuat bejana atau air yang ada di dalam bejana tersebut menjadi panas. Ya, jadi tekanan, stres, ya, memunculkan beragam emosi ini diibaratkan dalam teori tungku mentalnya Dr. Adi W. Gunawan sebagai api yang membakar suatu bencana. Begitu. Nah, ketika api membakar, ya, artinya ada emosi, ada tekanan, ya. Nah, dalam suatu kondisi yang sehat, emosi ini bisa muncul dan kemudian dilepaskan atau dirilis. Begitu, ini dalam suatu skenario normal.
Jadi nanti ada ilustrasinya, seolah-olah seperti ketika wajan ini terbuka, dipanaskan, airnya panas, si air panas ini dia menguap dan dilepaskan. Jadi dalam ilustrasi ini artinya ketika ada emosi, ada tekanan, tekanan ini dilepaskan, dirilis, emosinya dilepaskan atau dirilis. Nah, ini dalam kondisi normal. Nah, tetapi ada suatu kondisi yang tanda kutip tidak normal begitu, di mana kalau di dalam ilustrasi teori tunggu mental itu digambarkan bejananya itu tertutup. Nah, sementara apinya masih terus menyala. Sehingga yang terjadi adalah isi di dalam bejana tersebut semakin lama semakin panas, dan karena apinya terus menyala, semakin lama tekanannya semakin tinggi, intens, dan lambat laun suatu saat ya bejana itu akan meledak. Mungkin awalnya retak dulu, kemudian akhirnya meledak. Nah, dalam ilustrasi teori tungku mental dari Dr. Adi W. Gunawan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa tekanan, ya, stresor yang memunculkan emosi, yang karena satu dan lain hal tidak bisa lepas, tidak bisa dirilis, maka akan memunculkan tekanan yang semakin lama semakin intens di dalam diri kita. Sehingga ketika tidak bisa lagi diatasi, maka itu bisa menghajar sistem saraf tubuh kita. Sehingga tiba-tiba Anda sakit kepala sebelah, insomnia, dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam ilustrasi ketika tekanannya sangat tinggi dalam teori tunggu mental ini, kemudian bejananya pecah gitu ya, itu artinya bisa jadi seseorang yang sudah depresi itu tadi bunuh diri karena sudah tidak merasa sanggup lagi menghadapi beban hidup gitu. Nah, ini tentu saja sangat mengerikan ya, dan tentu saja harus kita hindari. Nah, teman-teman, dari ilustrasi teori tungku mental dari Dr. Adi W. Gunawan tersebut, ya, saya mengambil satu kesimpulan sendiri untuk menjawab pertanyaan awal kita. Mengapa ada orang yang lebih rentan ya, terhadap stres sehingga mudah sekali depresi, dan mengapa ada orang yang lebih kuat. Jadi merujuk kepada teori tungku mental tersebut, saya mengambil satu kesimpulan. Jadi ada dua hal ya yang bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap stres atau lebih kuat. Jadi ada faktor-faktor ini. Jadi berdasarkan teori tungku mental, saya mencoba mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah apabila seseorang memiliki kemampuan atau memiliki suatu mekanisme ya untuk melepas dan merilis tekanan emosi, maka orang ini akan memiliki kemampuan untuk lebih tahan menghadapi stres. Kenapa tadi dalam teorinya adalah ketika emosi atau tekanan ini membakar, isi bejananya panas, panasnya ini diuapkan, dirilis. Gitu. Jadi seseorang yang memiliki mekanisme kemampuan untuk merilis tekanan yang dia alami secara berkala ini akan membuat dia lebih kuat terhadap stres atau tantangan di dalam hidupnya. Nah, kapan emosi itu harus dirilis? Ya tentu idealnya setiap kali ada tekanan yang masuk, kalau perlu langsung dirilis gitu. Atau paling tidak setiap hari. Tekanan hari itu juga harus dirilis, jangan ditabung tekanannya, emosinya, seperti itu. Nah, jadi setiap kali ada tekanan, langsung dilepas emosinya, kira-kira begitu. Nah, jadi orang-orang yang memiliki mekanisme untuk melakukan relaksasi secara rutin, melepas emosi secara berkala, itu akan jauh lebih tahan terhadap stres. Nah, ini kesimpulan saya pertama ya. Jadi menjawab pertanyaan saya sendiri, mengapa ada orang yang lebih kuat, karena orang-orang itu kalau kita amati pasti memiliki mekanisme, memiliki suatu kebiasaan untuk tidak menekan emosi stres yang dia hadapi. Jadi dia biasanya rilis dalam berbagai macam bentuk. Orang yang misalnya, mohon maaf, ibadahnya rajin, sholatnya 5 waktunya tepat waktu dan benar, itu biasanya juga orang-orang yang mampu mengendalikan stres misalnya. Ini sebagai salah satu ilustrasi. Oke. Dan yang kedua,
yang juga saya simpulkan untuk menjawab pertanyaan saya mengapa ada orang yang lebih kuat, ada orang yang lebih rentan, dari ilustrasi tungku mental dari Dr. Adi W. Gunawan tadi, saya mengambil satu kesimpulan sendiri bahwa seseorang yang memiliki faktor tubuh fisik yang sehat, yang kuat, itu relatif lebih kuat terhadap tekanan stres yang tinggi. Nah, seorang yang memiliki tubuh fisik yang lemah tentu tidak akan mampu bisa menahan tekanan yang besar dan konsisten lama. Nah, tubuh fisik yang kuat tentu relatif akan lebih kuat tahan terhadap tekanan-tekanan yang dia hadapi di dalam hidup. Nah, jadi teman-teman di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk bisa Anda tahan terhadap berbagai macam stres di dalam hidup Anda juga harus memastikan tubuh fisik Anda sehat dan kuat. Asupan nutrisinya, yaitu pasti faktor utama, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, itu dua faktor yang saya coba ambil suatu kesimpulan benang merah, mengapa ada orang yang lebih kuat, mengapa ada orang yang lebih rentan sekali terhadap serangan stres. Dan tentu saja teman-teman ada faktor-faktor yang lain juga sebenarnya, seperti misalkan yang saya coba gali adalah yang menurut saya cukup banyak sekali saya temukan dari klien yang saya temui adalah orang-orang yang sering menghadapi masalah stres itu cenderung saya melihat ada satu pola, di mana klien biasanya tidak mampu melihat the big picture of life. Jadi biasanya orang-orang yang tidak memiliki the big picture of life di dalam hidupnya itu cenderung mudah sekali mengalami stres dan depresi. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan the big picture of life ini, maksudnya adalah bahwa orang itu memiliki pemahaman yang keliru tentang kehidupan. Jadi cenderung memegang suatu pemahaman yang kontraproduktif di dalam hidupnya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini akan cenderung memiliki masalah yang sulit dipecahkan, yang akhirnya membuat dia stres dan berujung kepada depresi. Nah, mungkin istilah keliru atau pemahaman yang keliru ini saya juga mungkin kurang tepat, tapi seperti yang saya katakan bisa jadi kontraproduktif mungkin lebih pas. Jadi orang-orang yang memiliki pemahaman yang kontraproduktif di dalam hidupnya, atau keliru gitu aja ya. Jadi itu cenderung akan terjebak dalam suatu permasalahan yang sulit untuk bisa diselesaikan, yang akhirnya membawa dia pada stres yang berkepanjangan dan akhirnya bisa sampai kepada depresi. Nah, untuk klien-klien yang terjebak dalam pemahaman tentang hidup yang keliru ini atau tidak tahu the big picture of life ini, maka yang harus dilakukan adalah harus membuka diri. Jadi harus membuka diri untuk bisa menerima bahwa pemahaman yang sedang dia pegang ini kontraproduktif. Dia harus bisa membuka untuk menerima pemahaman-pemahaman yang baru, begitu. Nah, jujur mungkin saya tidak bisa memberikan contoh ilustrasi yang seperti apa, tapi mungkin saya akan berikan satu clue ya. Jadi begini, mungkin contohnya adalah clue-nya adalah bahwa ada banyak sekali orang yang memiliki pemahaman yang membuat dia gelisah, membuat dia resah, yang berasal dari ajaran agamanya, gitu. Yang entah bagaimana, saya tidak paham, tapi mereka banyak sekali menyalahpahami pemahaman-pemahaman pembelajaran keagamaan yang akhirnya berujung kepada kegelisahan, gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa bisa jadi Anda memiliki pemahaman yang salah, yang tidak paham tentang the big picture of life ini, saya pernah membuat satu video yang berjudul Teknik Kacamata Ajaib yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun. Nanti linknya ada di atas ya. Di sana telah menjelaskan bagaimana Anda bisa mengatasi beragam masalah hanya dengan merubah kacamata atau cara memandang sesuatu.
Nah, jadi saya katakan ini berdasarkan pengamatan kepada klien-klien saya, orang-orang yang bermasalah biasanya terkunci itu pada satu pemahaman yang yang menjebak dia dalam satu permasalahan yang tidak bisa dia selesaikan. Nah, dengan memberikan suatu pemahaman baru, akhirnya dia bisa keluar seketika, ya, dan akhirnya bisa terbebas dari masalahnya. Begitu, teman-teman. Nah, uh, itu tadi sudah kita membahas, ya, berbagai macam ciri yang saya coba ambil simpulkan dari pengamatan saya. Nah, teman-teman, mungkin sekarang bagaimana misalkan jika saat ini Anda sudah terlanjur stres, ya, Anda sudah sampai pada suatu kondisi yang mungkin sampai pada tahap depresi, di mana saat ini mungkin Anda sudah sulit tidur, insomnia, asam lambung tinggi, naik ke atas, GERD dan sebagainya, gitu ya. Mungkin saat ini jika Anda menonton video ini dan saat ini Anda terlanjur, ya, telah mengalami atau sampai pada suatu kondisi yang saya maksud tersebut, ya, apa yang harus Anda lakukan? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, sebagai seorang hipnoterapis klinis yang berbasis hipnoanalisis, saran pertama yang bisa saya berikan kepada Anda adalah saya bisa meminta Anda untuk mencari, ya, mencari sumber penyebab stres atau depresi Anda. Jadi Anda harus mencari akar masalah yang menjadi penyebab atau depresi Anda. Nah, jika sudah ketemu, ya, maka Anda harus bereskan akar masalah itu. Jadi kalau misalkan Anda stres gara-gara hubungan Anda yang tidak baik dengan seseorang, entah itu istri, suami, atau atasan Anda dan sebagainya, maka Anda harus bereskan. Anda tidak bisa membiarkan begitu saja, padahal itu mengganggu pikiran Anda, misalnya seperti itu. Jadi temukan sumber akar masalah yang membuat Anda stres. Dan mungkin bagi kebanyakan orang, ya, sulit juga untuk bisa menganalisa sumber masalah apa. Jadi jika seperti itu kejadiannya, maka tentu saja saran berikutnya yang bisa saya berikan kepada Anda adalah mintalah bantuan profesional untuk membantu mencari akar masalah yang Anda hadapi. Anda bisa bertemu dengan hipnoterapis, Anda bisa ketemu dengan psikolog, ya, untuk dibantu dianalisa sebenarnya apa akar masalah penyebab stres Anda. Begitu. Nah, kemudian setelah itu yang juga harus Anda lakukan jika saat ini Anda mengalami stres seperti yang tadi saya katakan, mungkin sulit tidur, ada GERD, ada asam lambung dan lain sebagainya, maka Anda harus segera, ya, kalau tadi yang pertama memang harus ketemu akar masalahnya, dan akar masalahnya itu memang harus dibereskan, gitu. Nah, kemudian, tapi kan ini udah terlanjur Anda, ketegangan di dalam tubuh Anda ini terlanjur sudah intens, sudah ada. Maka yang berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus segera melepas ketegangan itu. Segera melepas ketegangan yang sudah terlanjur menghajar atau menghantam saraf-saraf dan otot Anda dengan cara yang cepat dan aman. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada banyak. Ya, salah satu caranya adalah Anda bisa ke dokter, ke psikiater. Nah, tapi tentu saja nanti dokter ini biasanya akan memberikan obat, ya, obat-obat kimia yang harus Anda minum yang bisa membuat saraf-saraf di otak Anda lebih kendur, begitu. Jika Anda, ya, saat ini tidak mau menggunakan obat, ya, untuk bisa melepas ketegangan yang Anda rasakan, tentu Anda bisa menggunakan cara lain, dan cara tersebut yang saya sarankan adalah dengan menggunakan teknik pernafasan. Kenapa saya mengatakan teknik pernafasan, teman-teman? Jadi di dalam tubuh ini, ya, manusia ini ada sistem simpatik dan parasimpatik, ada autonomi sistem, ya, ada somatik sistem, di mana ada yang bisa dikontrol dengan
suatu intensi, dan ada sistem-sistem yang tidak bisa dikontrol dengan intensi kita, misalkan seperti detak jantung dan sebagainya, itu tidak bisa kita kontrol. Tetapi pernapasan ya adalah satu-satunya tools yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan oleh manusia untuk bisa mempengaruhi kedua sistem ini, sistem yang parasimpatik, simpatik, somatik, dan autonomous tadi. Gitu. Jadi nafas ini bisa mempengaruhi tubuh dan pikiran kita, bahkan bisa sampai mempengaruhi sistem saraf autonomus kita ya, dengan menggunakan teknik pernapasan. Gitu. Nah, jadi ini pernapasannya tentu sangat mudah dan murah, bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, dari ratusan teknik napas yang pernah kami pelajari dari misalkan ilmu pranayama, kriya yoga, ya ada beberapa teknik-teknik nafas tertentu yang saat kami praktekkan itu bisa benar-benar melepas beragam ketegangan dengan sangat cepat. Nah, bahkan kami melihat ada satu teknik pernapasan yang jika dipraktekkan dengan benar itu bisa menstimuli ya tubuh kita ini untuk mengeluarkan hormon-hormon yang dibutuhkan untuk rileks, merasa bahagia, seperti hormon dopamin, melatonin, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kami telah memilih mengambil teknik-teknik tersebut ya, dan kami masukkan ke dalam suatu pembelajaran seni memberdaya diri Pancuran 1000. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik mempelajarinya, nanti linknya ada, bisa dilihat di description, yaitu pancuran1000.com. Oke, baik teman-teman. Jadi sampai dengan saat ini kita tadi sudah sama-sama membahas ya beberapa hal dalam video ini, antara lain adalah beda stres dan depresi, yaitu stres itu harus dikelola karena tidak bisa kita hindari ya, dan stres yang tidak bisa dikelola dengan baik akan memunculkan depresi, begitu. Dan kemudian tadi kita juga sudah membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan seseorang dalam menghadapi stres gitu. Jadi ada beberapa faktor tadi, adalah satu yang paling utama, apakah seseorang itu memiliki mekanisme untuk merilis stres atau tidak. Nah, jadi bisa macam-macam, tadi saya sempat menyinggung misalkan sholat, meditasi harian, zikir, dan sebagainya ya. Dan kemudian faktor yang kedua tadi sudah disebut, bahwa tubuh fisiknya kuat nggak, sehat nggak gitu. Jadi saya sarankan Anda menjaga tubuh fisiknya, makan bergizi, istirahat teratur, dan lain sebagainya. Tadi juga sudah kita membahas ya cara mengatasi stres dan depresi jika saat ini Anda ketika menonton sedang mengalami stres. Jadi pertama adalah temukan akar masalahnya dan bereskan, dan kemudian segera lepaskan ketegangan yang ada di dalam saraf-saraf tubuh Anda. Anda bisa pergi ke dokter, tapi Anda juga bisa menggunakan teknik pernapasan. Dan teknik pernapasan itu tadi sudah sempat saya singgung, Anda bisa dapatkan yang paling efektif di seni memberdaya diri metode Pancuran 1000. Oke, nah jadi ada suatu teknik yang kami ajarkan bahkan bisa merangsang tubuh Anda untuk mengeluarkan hormon-hormon dopamin yang sangat intens, sehingga seketika ketika Anda melatih itu akan membuat Anda seperti sangat happy, sangat bahagia, dan sebagainya. Nah, jadi jika setelah Anda menonton video ini Anda merasa tertarik dan ingin belajar seni memberdaya diri metode Pancuran 1000, nanti Anda bisa berkunjung ke websitenya ya, pancuran1000.com. Baik, mungkin Anda bertanya juga, kenapa namanya Pancuran 1000? Jadi teman-teman, Pancuran 1000 ini kami gunakan metafora. Jadi pancuran air ini kami menyampaikan bahwa ini sebagai sesuatu sumber keilmuan yang memancar, yang membuat kita merasa tenang, sehat ya. Dan 1000 ini artinya banyak sekali sumbernya. Jadi seni memberdaya diri Pancuran 1000 adalah kami susun berdasarkan
berbagai macam kebaikan, hikmah dari berbagai macam sumber keilmuan dan tradisi. Nah, teman-teman, silakan tulis di komentar pendapat Anda tentang apa yang telah Anda pelajari dari video ini. Kemudian Anda bisa juga menyampaikan kritik, saran, masukan, ya. Saya sangat senang bisa menerima saran dan kritik Anda. Silakan tuliskan di komentar. Jika video ini menurut Anda menarik dan membawa manfaat, silakan like, share, ya, dan jangan lupa subscribe untuk bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru, ya. Saya Yohan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya.